Jokowi melawan, PDIP panik, fitnah tanpa otak dimulai. Oke, mari kita bahas ini dengan kepala dingin tapi mulut panas. Jokowi akhirnya bersuara, dan ini bukan sembarang suara, ini suara perlawanan. Selama ini Jokowi diam, ia santai, ia tidak bereaksi. Biarkan saja mereka berteriak, biarkan saja mereka meracau. Tapi hari ini Jokowi mengatakan sesuatu yang menggetarkan, semuanya ada batasnya. Dan siapa yang pertama kali panik? PDIP. Ya, partai yang dulu mendukung Jokowi sekarang sibuk menuduhnya macam-macam. Fitnah demi fitnah dilempar. Seolah Jokowi ini dalang dari semua masalah PDIP. Seolah Jokowi ini aktor yang ingin menghancurkan mereka. Seolah-olah Jokowi ini musuh besar mereka. Sederhana. Mereka sedang sekarat. Bukan secara fisik tapi secara politik. PDIP sudah kehilangan kendali. Elektabilitas turun, popularitas jeblok, kader-kadernya mulai ragu. Lalu mereka butuh kambing hitam. Dan siapa yang lebih enak untuk dikambing hitamkan kalau bukan Jokowi? Ded Sitorus, salah satu politisi PDIP, mulai menyerang. Dia bilang Jokowi masih ingin cawe-cawe dalam politik. Tuduhannya, Jokowi sengaja memperkeruh situasi PDIP. Lucu, PDIP yang pecah, PDIP yang kisruh, PDIP yang rusak, tapi yang disalahkan Jokowi? Apa Jokowi yang suruh Megawati marah-marah? Apa Jokowi yang bisikin kader PDIP untuk berantem di dalam? Apa Jokowi yang memerintahkan agar Hasto Kristianto ditersangkakan dalam kasus Harun Masiku? Tidak, itu murni ulah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sendiri. Tapi karena mereka tidak mau tanggung jawab, mereka lempar kesalahan ke Jokowi. Luar biasa. Mentalitas pecundang kelas kakap. Fakta, Jokowi dipecat dari PDIP. Biar jelas, Jokowi itu sudah bukan bagian dari PDIP. Ia dipecat. Bukan cuma dia, tapi juga Gibran dan Bobi. Jadi secara struktur, dia sudah tidak punya hubungan dengan partai itu. Lalu kenapa PDIP masih menyebut namanya? Kenapa mereka masih mengaitkan semua masalah mereka dengan Jokowi? Jawabannya jelas, mereka masih takut. Takut karena Jokowi lebih besar dari partai mereka. Takut karena Jokowi masih punya pengaruh besar di masyarakat. Takut karena meskipun mereka mengusirnya, rakyat masih mencintai Jokowi. PDIP sadar, tanpa Jokowi, mereka bukan siapa-siapa. Sekarang kita bicara tentang Hasto Kristianto. Sekjen PDIP ini lagi kena masalah. Kasus Harun Masiku yang selama ini ditutup-tutupi, akhirnya meledak. Dan sekarang Hasto mulai diproses secara hukum. Apa yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan? Mereka bilang ini kriminalisasi. Mereka bilang ini permainan politik. Lagi-lagi mentalitas pecundang. Kalau kader partai lain yang kena kasus, mereka bilang hukum harus ditegakkan. Jokowi memang tidak pernah menyerang secara terang-terangan, tapi setiap ucapannya punya makna, dalam dan dampaknya selalu terasa. Kali ini, sinyal yang diberikan Jokowi semakin jelas, PDIP dalam bahaya besar. Setiap pernyataan yang keluar dari mulutnya bukan sekadar omongan kosong, tapi sebuah strategi yang sudah diperhitungkan. Apakah PDIP siap menghadapi guncangan besar berikutnya? Kita langsung to the point saja. Ini bukan sekadar gosip politik, ini fakta. Jokowi akhirnya bersuara, dan ini bukan suara biasa. Ini suara seorang pemimpin yang selama ini diam, mengalah, dan mencoba bersikap bijak. Tapi namanya kesabaran ada batasnya, bukan? Selama bertahun-tahun Jokowi dihina, dicaci, difitnah. Dari awal mendukung Prabowo Gibran, serangannya makin gila-gilaan. PDIP yang dulu membesarkan Jokowi, kini seperti kehilangan akal. Tidak ada logika, tidak ada strategi, cuman emosi dan dendam politik. Bayangkan, mereka menuduh Jokowi mengutus orang agar Hasto tidak dipecat. Ini fitnah yang benar-benar tidak masuk akal. Jokowi sendiri yang bilang, saya diam loh, saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya ya. Dan ini yang harus kita perjelas. Jokowi sekarang melawan. PDIP dulu partai besar. Sekarang, tinggal sejarah. Mereka kehilangan kontrol, kehilangan arah. Serangannya ke Jokowi tidak menghasilkan apa-apa selain kekalahan telak di Pilpres 2024. Lihat saja Ganjar, capres jagoan PDIP, hanya dapat 16% suara. Itu bukan kekalahan, itu penghinaan. Kenapa bisa begitu?
Karena mereka salah strategi. Dalam politik, menyerang seseorang yang masih punya pengaruh kuat adalah bunuh diri. Apalagi Jokowi itu punya 80% approval rating di saat mereka mulai menyerang. Rakyat masih mencintai Jokowi dan PDIP malah menembak kakinya sendiri dengan membabi buta. Dan kita harus tanya, sebenarnya siapa yang otaknya tidak jalan? Jokowi atau para elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sudah buta karena dendam? Jokowi bukan orang bodoh. Dia 2 periode memimpin negeri ini. Selama itu pula, dia tahu siapa yang bermain di belakang layar, siapa yang korup, siapa yang berkhianat. Selama ini Jokowi diam. Tapi begitu dia bicara soal kesabaran ada batasnya, itu berarti alarm perang sudah berbunyi. PDIP lupa, Jokowi ini bukan hanya mantan kader. Dia adalah mantan presiden. Selama 10 tahun memimpin, dia tahu seluk-beluk pejabat PDIP yang dititipkan di berbagai posisi kekuasaan. Mulai dari DPR, kementerian, hingga proyek-proyek strategis. Kalau Jokowi sudah muak, kalau Jokowi mulai membuka satu persatu boroknya PDIP, apa yang akan terjadi? Hancur! Dan kalau kita lihat kondisi sekarang, tanda-tandanya sudah muncul. Beberapa pejabat yang dekat dengan PDIP mulai disorot dalam kasus hukum. Tidak perlu disebut nama, tinggal lihat berita hari ini. Arah anginnya sudah jelas. Dulu Jokowi menang 2 kali di Pilpres karena apa? Karena dia diserang habis-habisan oleh lawan politiknya dan rakyat jadi simpati. Sekarang PDIP yang melakukan kesalahan yang sama. Mereka pikir dengan menghajar Jokowi habis-habisan, mereka bisa menjatuhkannya. Yang terjadi justru sebaliknya. Jokowi semakin kuat, PDIP semakin tenggelam. Lihat efeknya. Kekalahan di Pilpres. 16% suara untuk Ganjar, kalah telak. Kehilangan Jokowi, PDIP sekarang seperti kapal tanpa nahkoda. Pemberantasan korupsi semakin kencang, ini efek paling menyeramkan bagi mereka. Jokowi sudah tidak lagi menghalangi apapun. PDIP ini seperti orang yang melihat lubang, tapi tetap nekat loncat. Dan sekarang mereka jatuh ke dalam lubang yang mereka gali sendiri. Sekarang pertanyaannya, apa langkah selanjutnya? Jokowi bukan orang yang asal bicara. Kalau dia sudah bilang kesabaran ada batasnya, itu artinya tindakan sudah diambil. Kita lihat beberapa kemungkinan. Kader-kader PDIP yang korup mulai diseret satu persatu. PDIP kehilangan pengaruh di pemerintahan Prabowo. Jokowi tetap menjadi kingmaker di belakang layar. Dan yang paling penting, PDIP sekarang tidak punya jalan kembali. Mereka sudah kehilangan kepercayaan Jokowi, kehilangan suara rakyat, dan kehilangan pijakan di pemerintahan yang akan datang. Jadi kalau mereka masih berpikir bisa menyerang Jokowi tanpa konsekuensi, ya selamat tinggal. Mereka sudah menggali kuburannya sendiri. Jangan salah paham. Ini bukan soal Jokowi ingin balas dendam. Ini soal logika politik. Siapa yang menyerang tanpa strategi, dia yang kalah. Dan dalam hal ini, PDIP sudah kalah sebelum bertanding. Sekarang kita lihat ke depan. Prabowo akan memimpin Indonesia. Jokowi sudah menunjukkan sinyal bahwa dia mendukung pemerintahan baru ini. PDIP masih sibuk dengan dendam yang tidak ada manfaatnya. Jadi, siapa sebenarnya yang lebih waras? Jokowi yang diam tapi menang, atau PDIP yang teriak-teriak tapi makin ambruk? Silakan jawab sendiri. Sekarang mari kita lihat realitas politik yang tidak bisa dibantah. Jokowi sudah menang mutlak. PDIP bukan hanya kalah di Pilpres, tapi mereka juga mulai kehilangan pegangan di berbagai lini. Mari kita bedah satu persatu. PDIP selama ini hidup dalam bayang-bayang Megawati. Tapi mari kita jujur, era Megawati sudah habis. Lihat saja, setelah kekalahan Ganjar, PDIP kehilangan arah. Bukannya introspeksi, mereka malah semakin menggila menyerang Jokowi. Logikanya di mana? Ganjar kalah telak, tapi PDIP masih tidak terima. Seolah-olah ini bukan salah mereka sendiri yang memilih strategi yang salah. Megawati terus bicara seakan dia masih mengendalikan negara. Padahal realitanya rakyat sudah bosan dengan model kepemimpinan feodal macam ini. PDIP mulai kehilangan figur baru. Setelah Jokowi keluar, mereka tidak punya kader sekelas dia. Ganjar sudah gagal. Puan, belum bisa menarik simpati rakyat. Jokowi tahu ini. Dia tahu PDIP semakin melemah dan tidak bisa bangkit. Karena itu, dia tidak perlu membuang energi berlebihan.
Biarkan saja PDIP semakin tenggelam dengan strategi bodohnya sendiri. Mari kita lihat siapa yang bekerja dan siapa yang cuma teriak-teriak. Jokowi fokus membangun koalisi baru. Fokus memastikan pembangunan tetap berjalan. Fokus memastikan Prabowo Gibran bisa melanjutkan warisannya. PDIP masih sibuk main drama. Masih sibuk mencari alasan kekalahan. Masih sibuk menyerang Jokowi tanpa hasil. Lihat perbedaannya. Jokowi sudah move on, PDIP masih hidup di masa lalu. Jokowi fokus ke pemerintahan yang akan datang, PDIP sibuk mengadu domba. Jokowi masih punya pengaruh kuat, PDIP makin kehilangan suara. Ini bukan soal siapa benar dan siapa salah. Ini soal siapa yang masih pakai otak dan siapa yang sudah kehabisan akal. Jangan heran kalau belakangan ini mulai banyak orang PDIP yang tiba-tiba bersikap lunak. Kenapa? Karena mereka sadar posisi mereka makin lemah. Ada yang mulai menjilat ke Prabowo. Ada yang mulai menghindari konfrontasi dengan Jokowi. Ada yang mulai pura-pura mendukung pemerintahan baru. Kenapa mereka tiba-tiba berubah? Karena mereka tahu Jokowi masih pegang banyak kartu. Siapa yang jamin Jokowi tidak akan membuka lebih banyak borok mereka? Siapa yang jamin Jokowi tidak akan memberi lampu hijau ke aparat hukum untuk menindak mereka? Mereka sadar mereka sekarang dalam posisi yang sulit. Makanya mereka mulai ketakutan. Jangan salah sangka. Jokowi mungkin sudah tidak menjabat, tapi dia masih kingmaker di balik layar. Jokowi sudah mengamankan posisi Gibran. Ini bukan kebetulan. Ini langkah strategis. Jokowi sudah membentuk jaringan baru di luar PDIP. Tidak perlu repot-repot lagi menghadapi drama Megawati. Jokowi masih punya hubungan kuat dengan Prabowo. Ini memastikan warisannya tetap terjaga. Artinya apa? Jokowi tetap akan berpengaruh dalam pemerintahan ke depan, sementara PDIP makin tidak relevan. Dan PDIP harus mulai menerima kenyataan ini. Mari kita buat ini jelas sekali lagi. 1. Jokowi menang. PDIP sudah kalah dan makin tidak relevan. 2. PDIP kehilangan akal. Mereka tidak punya strategi selain menyerang Jokowi tanpa hasil. 3. Jokowi tetap berpengaruh. Politiknya masih hidup, sementara PDIP makin tenggelam. 4. Para kader PDIP mulai ketakutan. Mereka sadar posisi mereka makin lemah. Sekarang pertanyaannya, mau sampai kapan PDIP bertahan dengan kebodohan mereka? Jokowi sudah menang dan mereka masih saja menggonggong. Jokowi sudah melangkah ke depan dan mereka masih terjebak di masa lalu. Jadi ya sudah, biarkan PDIP ambruk dengan sendirinya. Karena mereka sudah menggali kuburnya sendiri. Sekarang kita masuk ke babak baru. PDIP bukan hanya kehilangan kekuasaan, tapi juga kehilangan arah. Mereka bukan hanya kalah dalam pilpres, tapi sekarang sudah mulai saling sikut di dalam. Kita bedah satu persatu. PDIP ini ibarat kapal tanpa nahkoda yang jelas. Megawati masih merasa bisa mengendalikan segalanya, padahal realitasnya sudah berbeda. Ganjar kalah, tapi mereka masih tidak terima. Bukannya introspeksi, malah sibuk cari kambing hitam. Puan makin terpinggirkan. Awalnya didorong sebagai pemimpin masa depan, sekarang malah tersingkir dari pusat panggung politik. Kader-kader mulai pecah. Ada yang masih setia, tapi banyak juga yang mulai mencari jalan keluar. PDIP sekarang berada dalam posisi defensif, hanya bisa bereaksi terhadap keadaan. Dan itu bukan pertanda baik untuk partai yang mengklaim sebagai partai besar. Ini poin yang harus digarisbawahi. Jokowi sudah membuktikan bahwa dia tidak butuh PDIP.